Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mau haji yang gak pakai antri? Daftar sekarang, insya Allah 2024 berangkat. Gratis keberangkatan umroh sebelum haji. Dibersamai oleh Ustadz Hanan Yasir dan juga Ustazah Imro'atul Azizah. Buruan daftar sekarang juga, sebelum harga naik. Mau tanya, anak saya usia 11 tahun, setiap ada masalah kecil atau hal sepele yang membuatnya tidak nyaman, anak saya selalu rewel atau marah-marah. Bagaimana sikap terbaik sebagai orang tua dalam menyikapinya? Itu pertanyaannya, Ustazah. Baik, Kak. Ini anaknya, teman-teman yang tanya anak-anak, tolong ditulis ya, anaknya tuh usianya berapa, laki-laki atau perempuan. Karena kita akan memberikan treatment atau memberikan solusinya beda ya kepada anak yang laki-laki atau anak yang perempuan. Jadi mohon untuk ditulis ya, enggak apa-apa yang sudah, insya Allah saya akan jawab. Jadi kalau misalnya ada anak usia 11 tahun tapi masih marah-marah, coba cek kita nih sebagai ibunya, sebagai bundanya tuh gimana kita bersikap kepada mereka dulu. Karakter kita tuh seperti apa? Apakah mungkin dia dapatkan dari kita sebagai orang tuanya? Ibunya suka marah-marah nggak jelas. Ya, itu berdampak banget tuh. Ya biasanya begitu sih. Jadi anak itu mereka bersikap. Apa yang mereka akhirnya jalankan itu dari apa yang dilihat dari orang tuanya. Ya seorang ibu itu saya yakin ya Masya Allah. Ibu tuh Masya Allah yang mulia sekali. Seorang istri itu banyak sekali yang dikerjakan ya, banyak sekali yang dipikirkan. Kadang tanpa disadari anak kita, ya, kita marah-marahin, tapi anak kita tuh nggak tahu apa kesalahannya. Dan itu biasanya terjadi ketika seorang ibu tuh lelah, ketika seorang anak itu dia belum paham kenapa ibunya marah-marah. Ya. Dan nanti tiba-tiba dia akan terkejut, kok anakku begini ya, kok anakku suka marah-marah, gitu loh, Masya Allah. Dari mana dia dapat? Dari kita sebagai ibunya, atau dia dapatkan dari seorang ayah, ya dari ayahnya. Ayahnya secara tidak sadar di dalam kehidupannya tuh suka marah-marah. Oh, anak saya usia 11 tahun perempuan, Masya Allah. Ya, anaknya perempuan, Alhamdulillah. Coba dicek lagi, dicek lagi ke belakang itu kita ketika menemani anak-anak kita benar-benar sudah menahan amarah kita enggak gitu loh. Kalau belum berarti itu diantara kesalahan kita dalam mendidik mereka. Nah, tapi kalau misalnya ternyata, tapi saya sudah mengajarkan Ustazah, saya sudah lembut, saya sudah begini. Coba cek lagi lingkungannya. Ya, dari mana dia mendapatkan karakter suka marah-marah itu dari mana? Pasti ada yang dia tiru tuh, Masya Allah. Saya pernah jumpa dengan seorang anak yang dia memiliki Masya Allah karakter yang mudah menangis. Mudah menangis tuh jangan dikatakan itu cengeng ya teman-teman. Nah ini juga perlu mindset kita tuh dirubah. Jadi anak yang memiliki karakter mudah menangis itu biasanya berhati lembut. Ya. Jadi Masya Allah saya jumpa nih dengan salah satu anak. Jadi saya waktu itu ngisi kajian offline di Yogyakarta. Masya Allah ya teman-teman, ibunya tuh bilang ke saya. Jadi kalau di setiap malam ibunya sholat tahajud, itu anaknya Allah bangunkan ikut sholat. Ya, Masya Allah. Terus ibunya nih tanya, itu gimana ya Ustazah, boleh nggak? Gitu. Saya lihat di samping ibunya tuh ada anak laki-laki nulis panjang saya ngisi kajian. Ya, saya ngisi kajian di daerah Bantul, di Maba itu. Saya lihat dia duduk paling depan gitu ya, Masya Allah. Anak ini duduk samping ibunya nulis. Masya Allah, anak kecil, SD dia. Nah, kemudian waktu itu ada hadiah, panitia memberikan hadiah buku apa ya waktu itu, buku tentang hadis apa ya, anak-anak. Allah gerakkan hati saya untuk manggil anak itu. Saya bilang ke anaknya, mau buku nak? Ini buku dari Allah. Saya posisikan sejajar dengan anak tersebut tingginya. Kemudian saya tanya kepada anak ini, nak, kenapa kalau Ummah tuh bangun tahajud di malam hari, ikut bangun, ikut sholat? Apa jawabannya? Anak itu nangis teman-teman. Nangis. Dia bilang begini, keluar air mata dan bilang, laki-laki anaknya, Ustazah saya mau menggendong orang tua ke surga, katanya. Ya Allah. Saya bilang Masya Allah, hatinya lembut banget, Masya Allah. Jadi Masya Allah itu benar-benar anak-anak itu luar biasa. Ya, jadi kalau tadi anak-anak tuh suka keras kepala, jangan katakan keras kepala, punya pendirian tuh. Anak-anak yang cengeng, karakter cengeng, jangan katakan cengeng. Katakan anak-anak
yang memang Masya Allah memiliki hati yang lembut. Sekarang anak-anak yang marah-marah, itu mungkin juga bisa dia dari kecil belum diajak untuk banyak berbicara dan kita menjadi pendengar yang baik ya. Jadi anak-anak itu kadang dia marah-marah, pengen menyampaikan sesuatu tapi belum diberikan kesempatan oleh orang tuanya waktu, sehingga dia melampiaskannya dengan marah-marah. Coba ajak lagi ngobrol anak ini dengan baik-baik, ajak diskusi. Anak 11 tahun sudah bisa. Dek, kenapa dek kok kalau adik tuh suka marah-marah? Coba Umah mau dengar sekarang, ibu mau dengar. Apa sih yang menyebabkan adik tuh marah-marah nggak jelas? Coba mau apa? Terus kita dengarkan. Setelah itu kita diskusi. Jadi jalan untuk anak-anak usia-usia di atas 9 tahun tuh sudah diajak diskusi. Wallahu ta'ala a'lam. Begitu Kak Ririn. Barakallahu fiik. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.